apa yang terjadi di alam gaib, di alam sunin sana terkait fenomena yang terjadi di alam kita bangsa manusia. Ikon, iya, ikon daerah sini salah satunya kincir angin, begitu. Jadi kincir bukan hanya di luar negeri sana, di sini pun ada. Benar. Gitu. Ditandai kalau kapan-kapan ke Sumatera lagi, mana tahu dipanggil di daerah lain, tengok ada kincir nggak di sekitar. Ya boleh. Itu. Nanti ya, berarti penandanya itu ya. Iya. Kalau kita mau ke Sumatera ya. Berarti kalau tidak ada kincirnya, berarti bukan di Sumatera itu. Di Sumatera juga, tapi mungkin bukan saya yang manggil. Begitu. Ada yang namanya pekco. Nah, apa itu? Ngepek konco. Ngepek tonggo. Iya. Ada lagi pek lur, ngepek dulur. Gak ada yang hebat. Ya, baik Anda ataupun saya nggak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Tak lupa doa dari kami, semoga sahabatku semua dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, baik segala sesuatunya tentunya. Pada kesempatan kali ini kami akan seperti biasa sahabat ya, mediumisasi lagi. Karena sudah cukup lama kami tidak mediumisasi karena banyaknya hal kesibukan sahabat. Pada malam hari ini kami akan mediumisasi lagi. Kebetulan ini sudah ya katakanlah mungkin sepertiga di penghujung daripada bulan Ramadan. Mediumisasi apa yang akan kami coba gali? Ya, kami akan menggali seputaran suasana bulan Ramadan di alam gaib sana seperti apa sih kira-kiranya. Mana tahu nanti ada makhluk gaib yang berkenan hadir guna untuk ya ngobrol bareng, bercengkrama bareng kami di sini. Mudah-mudahan panjenengan tambah terhibur dan sedikit banyaknya tambah wawasan. Karena untuk menggali fenomena bulan Ramadan di alam gaib itu tentunya kan sudah berulang di video kita kelana masa ataupun di gift. Namun tidak ada salahnya untuk tahun ini seperti apa sih suasananya? Apakah sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau mungkin ada sedikit perbedaan atau seperti apa nantinya, itu yang perlu kami gali. Di samping saya sudah ada mediator, yakni mediator yang sudah nggak asing. Namun walaupun begitu sahabat perlu saya kenalkan, ini Bang Pais. Ya, Bang Pais kan ini ya? Iya. Oh iya, sudah lama kita nggak mediumisasi Bang Pais. Iya. Banyak sahabat semua, ya katakanlah follower kita yang kangen sama Bang Pais dan kangen dengan video-video terbaru. Iya. Di bulan Ramadan ini memang ya alhamdulillah harus kita syukuri, hari demi hari terus berlalu, bulan berganti dan datang lagi bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan tentunya ya. Kira-kira siap untuk mediumisasi lagi? Insya Allah siap ya. Jadi begitu sahabatku semua ya, doakan kami mudah-mudahan mediumisasi kala ini lancar dan ada makhluk gaib yang berkenan guna untuk hadir, bercengkrama, berbagi cerita dengan kami supaya panjenengan semua terhibur dan sedikit bisa menikmati, semoga tambah wawasan. Namun sebelum itu tetap saya berpesan, video-video mediumisasi yang ada terkhusus yang kami buat ya, ambil saja sisi hikmahnya gitu sahabat. Jadi ambil yang baik, bila mana ada hal yang kurang pas menurut panjenengan semua ya abaikan saja atau sikapi dengan hal-hal biasalah
Yang terpenting kita semua tambah wawasan. Dan perlu saya garis bawahi, kami Mediumisasi berusaha apa adanya. Karena tanpa adanya rancangan panjang, apalagi menghafal teks itu ya malah ribet gitu. Ya nggak ada lah sahabat ya. Namun walaupun seperti itu, saya tetap berpesan ya, sikapi video mediumisasi atau hasil penggalan informasi dari proses mediumisasi itu dengan sederhana dan biasa-biasa saja. Itu poin penting yang perlu saya sampaikan, dan saran saya, tonton video hingga usai supaya tidak terjadi gagal paham atas apa yang kami bincangkan tentunya. Bersiap saja Bang Faiz ya. Monggo fokus. Selamat malam. Malam. Muslim atau tidak? Ya, saya Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana saya ini? Sekarang Anda di sini masuk ke raga mediator kami dan bareng saya tentunya. Saya bangsa manusia. Ya. Kalau boleh dibagi tahu balik, dengan siapa saya berhadapan atau bercengkrama begitu? Oh, dengan saya, nama saya adalah Sunin. Sunin. Iya. Oh iya. Dari mana ini biar anggota saya paham? Saya dari tanah Jawa. Dari tanah Jawa sana. Ya. Namanya Sunin sahabatku semua ya. Anda Muslim tadi di awal cerita ya. Iya. Kalau boleh dibagi tahu. Ya. Muslimnya sudah lama atau masih baru atau gimana gitu loh? Oh, saya Muslim sejak lahir. Oh begitu. Jadi terlahir dari keluarga Muslim begitu ya? Iya, benar walaupun sekali. dari golongan makhluk gaib. Ya. Oke, Sunin. Lebih enak dipanggil apa? Ya, panggil saja Sunin. Sunin. Ya. Sunin laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan enggak begini suara saya. Begitu ya? Iya. Iya. Saya hanya mengklarifikasi dan Ya, butuh tidak pengakuan apa-apa. Anda guna untuk supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang anggota saya menyikapi obrolan kita. Ya, Sunin. Tidak apa-apa. Iya. Kalau boleh dibagi tahu berapa Ya. bersaudara Sunin? Ya, saya hanya setunggal saja, hanya sendiri. Dari keluarga saya anak. Anak tunggal. Iya. Orang tua masih lengkap? Orang tua masih lama. Masih lengkap begitu ya. Umurnya sudah berapa Sunin? Kalau saya pribadi umur sudah 1000 tahun. 1000 tahun. Oke. Kalau boleh tahu di alam Sunin sana, Ya. posisi Sunin walaupun umurnya sudah 1000 tahun itu apakah punya posisi tertentu atau masyarakat biasa atau bagaimana? Oh, tidak ada posisi tertentu. Saya hanya masyarakat biasa saja. Oh, masyarakat biasa dari golongan makhluk gaib begitu ya. Ya, benar sekali. Dan alhamdulillah Muslim begitu ya. Ya. Dari tanah Jawa sana ya, jauh. Ini daerah mana? Mengenal atau tidak, Sunin? Apanya itu? Ini lokasi daerah mana? Apakah masih Pulau Jawa atau bukan begitu? Oh, kalau setahu saya ini tanah Sumatera. Sumatera. Ya. Oh, begitu ya. Apakah sebelumnya Sunin pernah mengenal daerah ini atau bagaimana? Hanya mengenal daerah tapi belum pernah mengunjungi ya. Oh, itu kalau boleh dibagi tahu mengenalnya dari mana itu Sunin? Dari ada beberapa teman, sahabat yang seperjalanan dengan saya. Begitu ya. Ya, yang pergi dari tanah Sumatera ke tanah Jawa juga ada. Begitu. Iya. Sunin dari Pulau Jawa sekarang ada di Pulau Sumatera, ngobrol bareng saya. Nama saya Iman. Ya, begitu.
biar kita imbang. Anda telah menyebutkan nama, ya biar gak penasaran saya sebut juga jati diri saya. Ini kan bulan Ramadan, Sunin. Iya, benar. Iya. Gimana aktivitas sehari-hari menjalani bulan Ramadan? Ya seperti biasa, sahur ya. Ya berpuasa habis imsak ya, habis ajan subuh melakukan sholat subuh, seterusnya zuhur, asar, maghrib, isya. Terkadang ada yang tinggal seperti sholat ya witir. Begitu ya. Full atau ada bolong puasanya untuk tahun ini? Kalau untuk bulan ini ada beberapa. Oh, ada bolongnya? Ya, karena adanya usul. Oh, begitu ya. Kalau boleh dibagi tahu sih, di alam gaib sana, di alam Sunin, kategori yang uzur itu yang bagaimana? Atau ya halangan ataupun alasan untuk tidak berpuasa? Ya ada biasanya makhluk gaib itu yang seperti ya ada yang sakit seperti itu ya. Begitu. Ada beberapa juga yang lainnya yang seperti itu. Tidak tahan atau apa. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk tahun ini dan bulan ini tadi kan di awal cerita ada bolongnya juga puasa Sunin. Itu apa penyebabnya Sunin? Untuk Sunin pribadi? Kalau untuk saya pribadi karena saya bekerja. Oh, bekerja? Iya, di puasa ke-5 waktu itu. Kurang dan lebihnya. Ada bolong jadinya ya? Iya. Namun nanti bayar lah itu. Ya wajib saya harus diganti. Sunin bekerja juga ya. Iya. Pekerjaannya itu kalau kami di alam bangsa manusia, pikiran kami kerja ya begini begitu. Di sana itu gimana Sunin, kerjaan apa yang dikerjakan begitu? Saya bertani ya. Oh, bertani. Di kampung saya itu kebanyakan itu bertani seperti bertani. Iya, ada sedikit yang kelupaan Sunin. Tadi dari tanah Jawa, Pulau Jawa. Daerah mana Jawanya itu Sunin? Ada di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lebih tepatnya biar anggota saya paham, mana tahu bisa diceritakan begitu. Jawa Tengah di kota Semarang. Oh, daerah Semarang. Iya. Sunin. Alhamdulillah muslim dan berpuasa walaupun ada bolongnya. Iya. Kebetulan Anda dari Jawa sana, Jawa Tengah, kurang lebihnya sekitaran Semarang begitu. Iya. Baru-baru ini sebelum bulan Ramadan datang, kan daerah Jawa Tengah di beberapa titik itu mengalami banjir besar. Oh ya, benar sekali. Tahu kan? Ya, tahu sekali. Itu. Apa yang terjadi di alam gaib? Di alam Sunin sana terkait fenomena yang terjadi di alam kita bangsa manusia, adanya banjir. Yang terjadi pada bangsa manusia pun juga berdampak. Begitu. Ya makhluk seperti kami juga. Begitu kurang ya. Dan lebihnya ya seperti itu juga. Arti berdampak itu apakah mengalami banjir juga, kebanjiran? Iya. Jadi berkurang aktivitas kami untuk keluar, jadi susahnya bekerja, untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu sulit. Begitu ya. Seperti itu. Iya. Dan baru-baru ini di daerah sana juga kurang lebihnya itu masih di Pulau Jawa sih, ada gempa juga baru-baru ini kan. Iya. Merasakan juga lah di alam Sunin. Tentu. Gitu. Iya. Kira-kira Sunin dengan fenomena adanya banjir, gempa yang baru-baru ini terjadi lah ya. Itu apa yang bisa dipetik hikmahnya di alam Sunin sana tentunya? Hikmah yang wajib dipetik itu ialah tetaplah bersyukur. Begitu ya. Tetaplah bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kadang Tuhan itu memberikan cobaan kepada hambanya itu tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Begitu. Nah, jadi kalau hanya sekedar banjir, gempa masih bisa toh diatasi. Iya. Makanya kita haruslah bersyukur, banyak tawakal, taat ibadah, mungkin ya Tuhan memberi cobaan itu karena mungkin manusia. Dan ya banyak juga makhluk gaib itu yang lalai. Begitu. Supaya kembali lagi seutuhnya. Kepada pangkuan Sang Pencipta. Iya. Lebih giat lagi untuk melakukan kegiatan agamanya. Ya kurang dan lebihnya seperti itu.
Iya, iya. Jadi seperti itulah tanggapan Sunin atas fenomena yang belakangan ini terjadi begitu ya. Terkadang manusia ini ya namanya manusia ya wajib namanya itu ya kebanyakan mengeluh seperti itu. Begitu. Kebanyakan mengeluh, banjir sedikit terus mengeluh, tidak bisa beraktivitas apa segala macam. Ya seperti itulah manusia. Ya mudah-mudahan kami dari bangsa manusia pun bisa mengambil ibroh pelajaran, hikmah di balik sebuah kejadian yang ada tentunya. Guna untuk mencoba lebih baik ke depannya begitu. Setuju kan Sunin? Sangat setuju saya. Jadi di tempat Sunin sana, Sunin hari-hari bekerja begitu ya, bertani. Kadang masa banjir seperti ini pun kami berdampak juga. Begitu ya. Nah, jadi tidak bisa bertani, makanya saya puasa. Karena tidak keluar rumah itu ya menjadi keuntungan juga. Ya. Begitu ya. Benar. Sambil biar ada penghematan juga ya. Puasa. Namun intinya ya puasa itu memang satu diwajibkan bagi umat Islam. Dan kebetulan memang ya seperti inilah kondisinya. Ya semoga sabar dan ke depan semua bisa menyadari guna untuk lebih baik, lebih positif dalam jalani kehidupan sehari-hari. Ya, terkadang tidak jauh beda ya antara manusia dan makhluk gaib ini tidak terlalu jauh berbeda. Ada yang paginya dia sahur, tiba-tiba siangnya sudah makan nasi, makan roti. Begitu ya. Iya, tidak jauh beda. Di alam gaib sana apa ada seperti itu? Ya ada. Ada. Tentu banyak sekali. Sunin pernah nggak ngalami seperti itu? Ya kalau untuk saya pribadi itu beberapa kali. Berapa kali? Ya, beberapa kali. Pagi sahur, siang tiba-tiba sudah menarik asap rokok saja. Begitu ya. Iya. Karena ya itulah kadang sesama makhluk seperti kita sama menggoda gitu ya. Iya. Jadi tadi pagi sahur, siang tahu-tahu narik rokok aja. Tapi di alam Sunin ada juga rokok. Ya ada tentu. Rokok ya? Tentu ada. Gitu. Iya. Abang di mana? Sini masuk gabung sini. Ya, tidak apa-apa mau bertanya. Biar kenal sini. Silakan tidak apa-apa. Iya. Ngobrol sama ya saudara baru. Artinya baru jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan siapa lagi? Tanya sendiri tuh siapa namanya? Dengan siapa ini? Akmal. Oh, baik, Akmal. Dan saya Sunin yang sudah kenal lah ya Sunin. Karena bolak-balik bapak ini menyebutkan Sunin dari tadi. Itu Sunin ada artinya enggak itu? Sebenarnya untuk pengertian sendiri saat dari lahir sampai sekarang saya tidak mengerti. Orang tua tidak pernah menerangkan nama itu? Tidak pernah sama sekali. Iya. Makanya ya walaupun diberikan nama Sunin saja saya itu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti ada memiliki makna tertentu. Begitu, mungkin ya? bisa jadi saya mungkin lahir di hari Senin, karena mungkin orang terdahulu itu tidak bisa menyebut Senin jadi Sunin. Seperti itu, ya. Iya. Mungkin bisa jadilah ya. Namun kalau diartikan dari pendeknya nama Sunin, mungkin bisa juga diartikan susah ninggal, itu bisa juga. Nah, bukannya makhluk gaib itu tunggu akhirat nanti baru kiamat nanti baru meninggal. Ya kita tak tahu ya. Ini kan hanya ya katakanlah otak-atik gatuk begitu loh. Sunin susah meninggal gitu. Ya, bisa jadi. Ini hanya refleks sekilas saja Sunin. Kan nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Walaupun tidak perlu untuk dipercayai kebenarannya. Begitu. Dan boleh-boleh saja seperti itu. Iya. Ini kan udah hampir penghujung ya. Iya benar sekali. Nah, ada nggak di alam gaib itu persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri? Biasanya di kampung itu untuk ya menyambut ya hari raya Idul Fitri itu ya dengan ya seperti biasa ya.
ya memasak ketupat, lemang. Oh, begitu ya. Ya kurang dan lebihnya mempercantik kampung ya. Oh, mempercantik kampung. Iya, mempercantik kampung, menghiasi rumah-rumah dengan ya kerajinan-kerajinan tangan supaya tamu yang datang itu lebih Berbahagia. iya benar sekali. Namun sebelum kita ngobrol panjang lebar terkait tadi poin mempercantik kampung, ngomong-ngomong, Sunin sudah memiliki yang cantik belum? Kalau untuk itu bisa kita bicarakan nanti saja. Oh iya. Oh iya. Tidak apa-apa, itu hal belakangan saja ya. Iya. Soalnya kan ya walaupun belum ada, saya malu menceritakan. Oh, nampak kisi-kisinya kayaknya belum ada ini. Belum ada kan. Iya. 1000 tahun Sunin ya. Iya. Belum pernah atau memang belum yang kesekian kalinya? Ya belum pernah sama sekali ya. Oh, belum pernah ya. Belum pernah sama sekali. Iya. Belum pernah ditaksir dan menaksir. Iya benar. Atau menaksir sudah pernah yang ditaksir? Menaksir Tidak mau. belum sama sekali. Belum juga. Karena saya pribadi itu tidak bisa dan tidak mengerti menimbulkan rasa suka cinta itu gimana, saya Oh, nggak begitu. mengerti. Jadi tak tahu rasanya cinta itu gimana ya? Nah, itu tadi Gitu. tidak mengerti sama sekali. Cuman saya mengerti yang namanya kasih sayang. Saya mengerti begitu. karena dari kecil saya orang tua memberi kasih sayang. Makanya saya mengerti apa itu kasih sayang. Cuman hanya mengenal ya cinta itu saya tidak mengerti sama sekali. Perlu belajar itu sudah. Ya seperti itu. Kalau kepingin tahu hal terkait poin cinta, itu dia pandai Sunin. Akmal itu boleh bertanya, mau sekarang boleh, nanti lain kesempatan pun nggak apa-apa. Kita bahas di lain kesempatan saja. Iya. Ya, kita bahas yang inti-inti daripada cerita kita tadi di bulan puasa ya itu seperti itu saja. Jadi di sana pun ada juga yang puasanya full, ada juga yang kadang-kadang bolong-bolong, ada juga yang pagi puasa, tengah hari tahu-tahu sudah tidak berpuasa begitu. Ya, ada juga yang seperti itu, tengah hari dia tidak berpuasa dan sore dia pulang ke rumah alasannya ya masih puasa dengan orang tuanya. Begitu ya? Iya, ada banyak sekali. Iya. Gitu juga. Ya beberapa kali. Beberapa kali. Ditanya dengan orang tua masih puasa, masih. Ya udah mari berbuka bersama, ya mari. Padahal saya sangat berdosa besar, sudah berbohong. Berarti itu kepada berbohong Allah. ya? Iya, dua saya berbohong kepada Oke. Allah Ta'ala dan kepada orang tua, dan saya menyesali perbuatan itu. Iya. Namun gini Sunin, saat tadi kan mengakui adanya kebohongan Sunin kepada orang tua dan kepada yang kuasa. Itu untuk bangsa jin saat berbohong bendol enggak gitu? Ya, kalau untuk bendolnya itu tidak ya. Tidak ya? Tidak ya. Ya hanya ya merasa malu saja pada diri sendiri. Terasa punya beban? Terasa ya? Terasa sangat. Begitu. Makanya ya beban itu sepertinya di otak dan di hati itu sangat lah ya, memberati kita dalam perjalanan. Namun gini, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kalau boleh dibagi tahu, tadi di awal Sunin kan cerita Muslim dari keluarga Muslim dan dari faktor keturunan juga. Pertanyaannya, mulai sejak kapan sih, atau memang sudah dari dulunya itu menjadi Muslim yang cukup berusaha untuk taat begitu? Iya, kurang dan lebihnya saya dari kecil itu sudah diajarkan baik oleh orang tua saya. Ya walaupun orang tua yang mohon maafnya ini ya jarang melakukan ibadah, tapi dengan anak tetap diajarkan bahwasannya ibadah itu wajib dan tetap saya kerjakan sampai sekarang. Ya walaupun ada terkadang beberapa yang tinggal, mungkin ketakwaan saya masih kurang, mungkin ada juga hidayah saya yang belum dapat. Karena konsep hidayah itu kita yang mengejar, kita yang mencari, bukan malah diberi. Begitu Nah, ya. seperti itu. Menurut Sunin begitu. Iya, Gitu ya. kita yang mencari hidayah itu kan begitu. Mungkin Kalau menunggu ini diberi, sampai kapan kita mau menunggu diberi hidayah? Iya. Kalau kita simak dari cerita Sunin tadi, orang tua karakternya sedikit tadi udah dijabarkan. Ya. Mungkin kenapa Sunin seperti ini karena faktor ya orang tua pun belum begitu komitmen banget. Mungkin itu gimana ya? Ya, saya sih maunya ya tidak seperti orang tua, tapi saya kalau bisa mau membimbing orang tua. Begitu. Gitu. Namun sementara ini mungkin ya seperti tak ubahnya mungkin kacang nggak
lari teko lanjaran mungkin gitulah ya. kurang dan lebih. Mungkin gitu loh, analisis sederhana gitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa berubah lebih baik. Gitu ya, Kita Sunin. maunya sih semua lah ya. Iya. Tidak manusia, tidak makhluk gaib, pasti semua pingin perubahan. Iya, iya, iya. Ya buat cermin kita semua juga. Iya, Ternyata benar sekali. di alam manusia ada fenomena yang begini begono. Ternyata di alam gaib, tadi Sunin pun cerita ya tak jauh beda ternyata. Gitu. Ngomong-ngomong ini kan sudah sepertiga terakhir lah dari bulan Ramadan. Sudah beli baju baru belum? Kalau untuk baju baru itu saya sudah beli ya, Sudah, beberapa setel saja lah. Tidak banyak-banyak lah. Beli juga Sunin. Iya, ya harus kita beli Iya. karena kan ya konsep daripada itu kan 1 tahun sekali. Kan Gitu ya. seperti- Iya. Untuk Sunin biasanya memprioritaskan baju baru, contohnya apakah hanya setahun sekali gitu atau tidak? Ya kalau untuk saya pribadi itu untuk baju baru itu kalau saya ya tidak terlalu memprioritaskan itu di 1 tahun sekali. Ya biasanya untuk beberapa bulan setelah saya lihat baju kusam, celana kusam tidak layak pakai, saya beli lah. Beli lagi ya. Iya, iya. Belinya di pasar atau gimana? Ya di pasar. Di pasar gaib sana ya. Ya di dekat kampung ada pasar. Ada orang dagang biasanya itu ya di pasar lah ya. Iya, kita iya. bilang ya. Ya, kalau bahasa kami bangsa manusia, tempat jual beli yang di situ kumpul beramai-ramai namanya pasar. Ya, gitu. ya. Iya. Kalau bahasa Sumatera, ini kan Sumatera, pasar itu jalan itu Sunin. Ya, kita pun mengerti lah. Ya. Itu. Biasanya kalau kalau orang Sumatera itu kalau bilang kan pasarnya itu pajak sebenarnya. iya, betul. Kalau di Jawa sana pajak itu tempat bayar kendaraan atau apa kan iya. Kantor namanya Kantor pajak seperti itu ya. Jadi begitu sahabatku semua ya. Sunin malah tambah sedikit kasih gambaran terlebih dahulu. Memang betul di sini itu yang namanya pasar di Sumatera, daerah tempat kami tinggal di sini, pasar itu jalan besar itu. Jalan itulah pasar sahabat. Beda sama di Pulau Jawa sana. Pasar itu tempat terjadinya jual beli, orang berdagang. Ya nggak apa-apa. Intinya semua bisa memahami dan memaklumi dan bisa mengerti. Oke, lanjut Sunin. Ya. Nah, ini kan belum punya yang cantik tadi. Ya. Ya. Kira-kira kepingin punya yang cantik enggak? Ya kita kan ya lelaki lah, cerita kita sesama lelaki. Iya, iya. Normal, kita semua normal ya. Namanya itu tadi memiliki, itu tadi pasti Gitu ya. pasti ada keinginan, tapi itu tadi jadi permasalahan. Jodoh belum ketemu. Bukan jodoh belum ketemu, Oh, jadi gimana? mengeluarkan rasa cinta itu tadi kita bingung bagaimana sosok wanita ini kan gitu. Membagi rasa ini gitu. Apakah dia mau dengan kita atau dia menolak, nah kan kita belum mengerti gitu. Begitu ya. Kalau yang ditaksir itu udah ada belum di kampung Sunin sendiri? Kalau untuk ditaksir itu belum ada sama sekali, walaupun banyak ya kurang dan lebihnya yang cantik-cantik, yang ayu-ayu lah kita bilang. Ya banyak, tapi memang dalam hati paling kecil itu belum ada sama sekali. Begitu ya. Namun sedikit Sunin, tadi kan di alam Sunin sana banyak juga wanita-wanita yang cantik. Iya benar sekali. Pertanyaannya, Sunin pernah nggak melihat bangsa manusia yang gadis-gadis remaja itu? Pernah melihat nggak? Untuk di bangsa manusia? Iya. Ya pernah. Melihat yang cantik di bangsa manusia? Iya benar. Menurut Sunin, cantikan mana makhluk gaib yang kategorinya cantik sama manusia yang menurut Sunin cantik? Ya kalau untuk saya pribadi Iya. itu lebih cantik ke bangsa kami. Oh begitu. Cuman kalau lah balik ditanya kepada manusia mana lebih cantik dari makhluk gaib, pasti lebih cantik ke bangsa manusia. Iya, itu pasti. Seperti itu. Jadi seperti itulah Sunin ya.
andai kata nantinya jodoh Sunin ketemu dan Iya, bisa iya. tumbuh rasa cinta, kepengin cari yang cantik atau yang sebaliknya? Ya kalau untuk saya itu tidak perlu cantik, yang sederhana saja. Oh, sederhana. Ya sederhana saja. Sedang-sedang saja lah Ya, ya. sayang saya takutkan apabila berumah tangga saya tidak mengerti berbagi rasa cinta itu, dan malah takutnya nanti malah kaku dalam berumah tangga. Begitu ya. Iya. Sebetulnya dalam rumah tangga memang perlu ada yang kaku itu, Sunin. Ini gimana konsepnya nih maksudnya? Ya, itu nanti dialah yang nerangkan panjang lebar atau di lain kesempatan. Namun dalam rumah tangga itu perlu ada yang kaku-kaku, begitu intinya. Oh iya iya. Iya. Saya tidak mengerti ya Mas. Iya, anggap aja ini kisi-kisi untuk difikirkan nanti setelah pertemuan ini saja. Itu. Kalau untuk di alam Sunin sana, sepengetahuan Sunin, makhluk gaib yang belum menikah, tentunya sudah banyak juga yang menikah dong. Ya, Rata-rata sepengetahuan Sunin umur berapa sih mereka menikah? ya ada yang umur 500 sudah menikah. Iya ya. Dia kadang ada umur sampai 5.000, 6.000-an tahun baru menikah. Masing-masing lah. Begitu ya. Ya seperti itu. Untuk Sunin kategori yang sudah tua, lambat menikah atau bagaimana? Kalau saya pribadi sih tergolong ya tidak tua dan tidak muda. Gitu Kalau ya. biasanya sih bangsa manusia itu bilang lajang tua. Oh, lajang tua. Tidak muda, tidak tua, tapi lajang tua. Ya kurang dan lebihnya seperti itulah. Kan kita masih menyandang status lajang. Iya. Berarti masih muda. Cuman umur saja yang sudah tua. Iya. Sunin, Ya. kalau di bangsa manusia itu kira-kira Sunin ini perawakannya itu di manusia umur berapa sih? Ya kalau untuk itu saya tidak bisa menebak ya di umur berapa, karena konsep hidup manusia dan makhluk gaib ini sangat berbeda jauh ya. Karena manusia ini kan tidak ada umurnya sampai 1000-an tahun. Ya paling maksimalnya kalau untuk sekarang 70 80 sudah wafat ya. Iya, kalau 200 tahun aja udah hebat itu bangsa Sangat manusia. hebat. Sangat hebat. Kalau pertanyaan itu Bang Akmal, cocoknya tanya ke saya. Itu. Sunin ini kalau di bangsa manusia kurang lebihnya di umur berapa sih? Ini kurang lebih di umur sekitar 40-an. Gimana Sunin? Ya, saya kurang mengerti itu ya. Oh iya ya. Nah, ya kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya seperti itulah mungkin. 40-an tahun begitu. Namun ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nantinya kita doakan semoga Sunin cepat bisa merasakan rasa cinta dan bisa membagi kasih sayang dengan pasangan yang sejati, begitu. Karena menikah itu pun ibadah. Iya sih, saya pun mengerti soal itu ya. Menikah adalah ibadah. Setiap apa yang dilakukan istri ke kita itu ibadah. Begitu juga sebaliknya. Saya mengerti konsep-konsep itu. Tapi itu tadi saya bingung sekali. Mengapa rasa ini kok seperti ya Bapak bilang tadi kaku ya. Iya. Perlu banyak belajar kepada bangsa manusia ini Sunin kayaknya. Gimana sih dalam menjalani hidup ini supaya bisa lebih bermakna begitu. Makanya ya kadang heran juga ya. Ya melihat-lihat manusia itu kecil-kecil sudah pada nikah, kok malah saya merasa kalah saya. Itu sebenarnya bukan kecil itu Sunin. Iya, Cabai rawit. Iya, saya melihat badannya saja. Oh, badannya saja. Seperti itu. Kecil umurnya kan sudah Ya tidak cocok tahu. untuk rumah tangga. Tidak tahu kalau masalah umur. Iya. Di bangsa manusia pun ada. Kadang manusia yang mohon maaf kalau bahasanya agak lewat masanya untuk menikah. Oh, Ya ada itu. Lambat menikah lah bahasanya. Iya. Kadang ada juga yang menikah kandas, menikah lagi, kandas, menikah lagi, itu pun ada. Iya. Entah mungkin karena pasangannya meninggal, ada Ya, juga, ada yang berpisah. saya baru mengerti itu. Ada seperti itu di alam bangsa manusia. Iya, saya baru mengerti. Baru mengerti ya. Iya, Pak, dapat pelajaran juga ya. Iya, banyak-banyak apa ya? Belajarlah sama bangsa manusia biar tambah wawasan. Tentu. Iya. Jadi Sunin kembali tadi kan mempersiapkan, mempercantik kampung dan lain sebagainya untuk menyambut Lebaran begitu. Di hari Lebaran biasanya apa yang dilakukan Sunin dan masyarakat di sana? Ya kalau untuk lebaran pertama itu ya biasa keluarga, karena ayah saya itu kan anak pertama. Jadi keluarga adik-adiknya yang datang ke rumah.
Begitu ya. Keluarga-keluarga datang ke rumah, kadang sampai lebaran ketiga baru pulang, kan seperti itu. Sisanya untuk dari lebaran ketiga dan seterusnya itu paling ya kita pribadi itu ya jalan-jalan seperti itu kan. Keluar kampung seperti itu. Ya sisanya ya udah kembali ke kerja. Gitu ya. Seperti biasa, memulai aktivitas seperti biasa. Ada refreshingnya juga. Ya harus dong, harus. Tadi Sunin kan bekerja betani. Iya. Apa yang ditanam gitu? Padi ada. Padi ya. Begitu ya. Punya sendiri atau Ya punya orang tua tapi saya yang mengurus. Begitu. Iya. Iyalah sayang, daripada dijual kalau nggak diurus kan. Ya benar. untuk modal nikah nanti? Mudah-mudahan bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Ya saya hanya maunya itu saja sih, berbaktilah kepada orang tua yang sebaik-baiknya. Iya, ya walaupun sementara ini memang ya mungkin masih banyak yang harus dibenahi, ya karena ya makhluk jauh dari kata kesempurnaan. Iya. Termasuk kita juga bangsa manusia, sama-sama. Oke. Tadi sebelum kemari biar itu tahu Akmal lagi ngapain Sunin? Ya saya biasa lah ya, tadi mau keluar, rupanya dipanggil kemari, ya sudahlah. Iya. Sempat menduga nggak kesempatan kala ini bakal berkunjung ke daerah Sumatera begitu? Kalau untuk menduga tidak ya, Tidak sama sekali bisa saya duga, saya bisa hadir duduk di tanah Sumatera ini, ya saya tidak menduga. Biasanya teman saja yang bercerita tanah Sumatera itu seperti ini, seperti itu, kan Begitu ya. Iya. Ya seperti inilah kondisinya daratan Sumatera, terkhusus daerah sini Sumatera Utara. Ini namanya daerah kincir. Ada kincir di sana itu Sunin. Malam gini nggak kelihatan, tapi mana tahu Sunin bisa melihat arah ke sana. Di persimpangan itu ada kincir. Ikon, iya, ikon daerah sini. Salah satunya kincir angin, begitu. Jadi kincir bukan hanya di luar negeri sana, di sini pun ada. Benar. Gitu. Ditandai kalau kapan-kapan ke Sumatera lagi, mana tahu dipanggil di daerah lain, tengok ada kincir nggak di sekitar. Ya boleh. Itu. Nanti ya, berarti penandanya itu ya. Kalau Iya. kita mau ke Sumatera ya. Berarti kalau tidak ada kincir, berarti bukan di Sumatera itu. Di Sumatera juga, tapi mungkin bukan saya yang manggil. Oh, begitu. seperti itu. Iya. Bukan saya yang manggil. Oh, iya. Lain, di tempat yang berbeda, yang jauh dari lokasi kincir ini. Itu maksudnya. Oh iya. Baik. Oke lah. Jadi ngobrol sudah panjang, penanda daerah sini sudah diketahui juga adanya kincir angin yang sudah melegenda, dan ya ke depan mudah-mudahan bisa lebih bercengkrama mendalam, dan syukur-syukur ada kabar bahagia sudah memiliki yang cantik itu. Ya, insya Allah. Nanti kita cari ya. Iya. Ya, timbulkan rasa terlebih dahulu lah yang penting. Gitu. Tahu di momen Lebaran ini dapat yang cantik-cantik. Ya mudah-mudahan. Namun gini sedikit di penghujung Sunin. Iya. Di alam makhluk gaib, tadi kan orang tua Sunin anak paling tua, punya adik di bawahnya, adik-adiknya mungkin punya anak-anak juga kan? Ya tentu. Oke, pertanyaannya gini Sunin, di alam Sunin apakah ada pernikahan dengan atau menikah dengan sepupu begitu? Maksud daripada sepupu itu bagaimana? Mungkin Sunin kan anaknya ayah dan mama Sunin. Ya benar. Itu menikah mungkin dengan adik, dengan anak daripada adiknya ayah atau mama begitu. Oh tidak ada. Tidak ada ya? Ya tidak ada yang seperti itu di tempat kami. Tidak ada. Itu aja sedikit yang mungkin tadi terbersit kepikiran guna untuk kepingin ditanyakan. Oke. Memang boleh kalau menikah dengan sepupu itu ya? Ya. Yang Bapak bilang tadi. Ada pembolehan, namun ada kriteria sepupu yang bagaimana sih begitu. Untuk mendalami itu nanti di pertemuan selanjutnya. Biar ada jembatan guna untuk bertemu lagi dan bahas itu. Baik. Cocok kan Sunin? Iya. Iya. Jadi, kalau tidak cocok dengan saudaranya, kita kasih tahu yang cantik-cantik. Boleh.
Karena di bangsa manusia itu menikah beraneka ragam kronologinya. Ada yang namanya pekco, Nah, apa itu? ngepek konco. Nah, Penggo, ngepek tonggo. iya. Ada lagi peklur, ngepek dulur. Jadi kalau tadi sepupuan menikah mungkin yang kategorinya peklur mungkin gitu. Menikah dengan saudaranya, namun bukan saudara seayah semama. Itu bahasa manusia. Terkhusus saya yang canda begitu loh. Iya. Sunin. Atau Sunin nanti penggo, ngepek tonggo. Ya, bisa jadi ya. Tapi tetangga saya itu, saya tidak ada tetangga ya, karena rumah saya sendiri. Oh iya. Iya. Karena dari tetangga itu sangat jauh, saya katakan beberapa kilo gitulah baru dapat tetangga. Gitu. Tapi rumahnya jarang-jarang tuh gimana? Iya. Benar sih. Termasuk Kamsok juga lah, Apa itu? kampung pelosok. Iya, bisa kita bilang seperti itu. Kamso pula. Ya maaf, Sunin. Tidak apa-apa, memang faktanya seperti itu. Inilah kamus-kamus bangsa manusia dalam berkomunikasi untuk menghidupkan obrolan begitu. Jadi tambah wawasan kan Sunin. Ya, benar, ada pekco, penggo, peklur, kamso begitu. Ya. Oke lah, jadi mungkin kayaknya sementara cukup lah ya. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Sementara kayaknya cukup dulu, bersambung nanti lain kesempatan Boleh. untuk membahas yang lainnya. Boleh. Sekarang Sunin boleh kembali ke tempat tinggal Sunin. Ya. Tak lupa doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, dipulangkan Bang. Ya, bersiap Sunin, ya keluar dan balik ke tempatnya. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah proses sedikit ngobrol di proses mediumisasi bareng makhluk yang hadir tadi mengaku namanya Sunin, dan alhamdulillah muslim juga, dan kebetulan menjalankan ibadah puasa juga karena kebetulan bulan Ramadan ya. Puasanya tentunya di siang hari. Namun tadi sedikit ceritanya ada yang cukup ya menggelikan lah ya. Dia pun ada bolong-bolong juga puasanya Bang Akmal ya. Apa kesan dan tanggapan Bang Akmal terkait mediumisasi kala ini, terkait ya banyak hal yang tadi sudah dibincangkan begitu. Ternyata kehidupan kita bilang alam jin hampir sama juga seperti manusia pada umumnya. Iya, ya begitulah, karena memang ya begitulah kehidupan yang ada. Perbedaannya karena kita ini secara nggak langsung dianggap makhluk kasar yang nyata seperti ini, mereka adalah golongan makhluk gaib yang seolah-olah kadang-kadang bagi kalangan tertentu dianggap tidak ada. Namun ya kita menghargai perbedaan pendapat. Intinya inilah kelengkapan bagian daripada bukti kebesaran Allah. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang kasat mata, ada yang tak kasat mata. Begitu. Jadi intinya begitu sahabatku semua ya, mudah-mudahan sedikit benang merah bisa kita petik. Kalau bisa kita jadi umat Islam, jadilah umat Islam yang baik dan berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Komitmenlah dengan apa-apa yang memang sudah menjadi pilihan akidah kita, karena di dalam pilihan itu adanya peraturan yang harus kita taati. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan, panjenengan semua pun bisa tuntas menunaikan ibadah puasa beserta yang lainnya, adanya qiyamul lail dan lain sebagainya sahabat ya. Dan semoga nantinya layak dan berbahagia saat merayakan hari kemenangan. Teriring doa dari saya, mudah-mudahan panjenengan semua istiqomah dalam ketakwaan. Doakan kami juga selaku Al-Fakir dengan doa yang hampir sama, penuh ketakwaan, sehingga hidup senantiasa dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Di penghujung, bila mana ada tutur sapa bahasa mungkin obrolan dari kami yang kurang berkenan lahir dan batin, mohon maaf dan mohon pangapunten.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi? Udah pulih? Ya alhamdulillah.